Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan perlindungan kepada kita daripada apa yang tidak kita inginkan. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada aktivitas kita dan Allah kabul semua hajat-hajat kita fid dunya wal akhirah. Baik, seperti biasa di video kali ini kita mendapatkan pertanyaan dari saudara kita, dari Ikhwan Andin ya. Andin itu cowok apa cewek ya? Ikhwan ya. Ikhwan, insyaallah Ikhwan. Cowok insyaallah. Andin dari Bogor. Assalamualaikum Bang. Izin bertanya, gimana sih pendapat Abang mengenai anak muda atau seorang muslim Bang yang ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru Masehi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bang Andin, bagaimana sih Bang menurut Abang tentang seorang muslim, anak muda yang ikut-ikutan dan ikut serta dalam merayakan malam tahun baru? Yang jelas-jelas bukan malam tahun baru kita sebagai seorang muslim. Baik, sebelum saya jawab, ingin saya sampaikan beberapa kutipan dan beberapa pesan daripada Habibunal Habib. Allahumma semoga Allah angkat derajatnya di surga dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di surga nanti bersama beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Pesan yang disampaikan oleh Habibunal Habib, Al-Habib Munzir Al-Musawi. Beliau berpesan, di malam itulah umat Nabi Muhammad banyak berbuat dosa. Di malam tahun barulah banyak umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa. Kita tidak boleh menyalahkan umat-umat agama lain, karena memang malam itu malam hari raya mereka. Tetapi yang kita sayangkan, kenapa malah yang heboh, malah yang lebih wow dalam merayakannya itu umat muslimin. Itu yang membuat kita prihatin. Kalau mereka umat-umat Kristiani, umat-umat agama lain yang merayakan tahun baru, itu terserah. Itu memang hak mereka, agama mereka, ajaran mereka, tahun baru mereka. Tetapi yang membuat kita prihatin pada saat ini, banyak di malam tahun baru itu yang ikut serta merayakan adalah ikhwan-ikhwan kita, ikhwanul muslimin, saudara-saudari kita yang agama Islam. Itu yang membuat kita prihatin. Dan ini perlu kita pikirkan. Sedangkan pada saat tahun baru Islam, mereka tidak ada apa-apa, kegembiraan, kesenangan, dianggap biasa. Bahkan banyak loh ikhwan, akhwat, saudari-saudari kita, saudara-saudara kita yang belum tahu kapan tahun baru orang Islam itu. Banyak yang nggak tahu bulan apa, nggak tahu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang harus kita prihatinkan, bukan mereka umat Kristiani, umat-umat non Islam yang merayakan. Itu hak mereka sudah. Yang harus kita prihatinkan mereka umat Islam, saudara-saudara kita yang malah lebih meriah dalam merayakannya, sampai-sampai mencampurkan antara ajaran-ajaran Islam dengan ajaran-ajaran umat Kristiani. Maka disampaikan oleh Habibul Habib Munzir Al-Musawi, Allahumma bahwa saat pada malam tahun baru itulah banyak umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa, berbuat maksiat. Banyak yang minum minuman alkohol, banyak yang mengumbar-ngumbar aurat,
banyak yang mengikut sertakan peradaban orang-orang non-muslim. Itu yang membuat kita prihatin. Itu yang membuat kita harus berpikir. Juga ada pesan yang disampaikan oleh Habib Munzir Al-Musawa di dalam videonya, di dalam sebuah pidatonya. Ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad ikut serta merayakan malam tahun baru dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama saja dengan menyakiti, menghancurkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mempermasalahkan antum merayakan tahun baru, tidak. It's okay. Toleransi. Tetapi jangan sampai dengan adanya toleransi kita itu berlebihan. Kalau menurut pendapat saya sih boleh-boleh saja. Dengan catatan ya. Seperti yang disampaikan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwasannya kita itu boleh saja ikut merayakan tahun baru umat-umat di luar Islam, karena Nabi Muhammad tidak pernah melarang dan tidak pernah membenci agama-agama lain. Dengan catatan yang disampaikan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang pertama, jangan sampai kita menghilangkan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Itu yang pertama yang harus kita catat. Jangan sampai dalam ikut serta merayakan tahun baru Masehi, kita malah menghilangkan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Kita tampakkan bahwa kita sebagai seorang muslim juga punya ciri khas, bahwa kita juga punya ciri khas daripada mereka. Jangan sampai dalam merayakan tahun baru Masehi kita mencampur adukan, menyatukan antara ciri khas kita dengan ciri khas orang-orang non-muslim. Terus yang ketiga, jangan sampai dalam ikut serta merayakan tahun baru kita malah mengganti ciri khas kita sebagai seorang muslim dengan ciri khas mereka sebagai orang-orang non-muslim. Ingat. Yang keempat, itu ya, jangan sampai menghilangkan ciri khas dan jangan sampai mencampur adukan. Yang ketiga, jangan sampai mengganti ciri khas kita dengan ciri khas mereka. Karena kenapa? Karena kita memang sebagai seorang muslim, rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan perdamaian, Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membenci, saling berperang, saling membunuh dengan agama-agama lain, selama agama-agama lain itu tidak mengancam keselamatan kita, tidak mengganggu agama kita, tidak mengkorek-korek agama kita. Mereka juga sama-sama saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air, dan mereka sama-sama ciptaan Allah, dan mereka sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita tampakkan kepada mereka Islam yang sesungguhnya, Islam yang indah, Islam yang penuh dengan perdamaian, dan tampakkan kepada mereka bahwa Islam mempunyai ciri khas tersendiri tanpa harus mengganti ciri khas kita sebagai seorang muslim dengan ciri khas mereka, dan jangan sampai mencampur adukan ciri khas kita dengan ciri khas mereka sebagai seorang non muslim. Dan juga Nabi pernah pada saat dahulu
Nabi pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa sebelum dan sesudah perayaan orang-orang Yahudi. Bukan berarti Nabi itu membenci agama lain, melainkan Nabi ingin menampakkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Islam mempunyai ciri khas tersendiri. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan, kekurangan, kesalahan dari apa yang Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir dengan rendah hati mohon maaf, dan Al-Fakir akan menerima saran atau antum ingin meluruskan daripada apa yang Al-Fakir sampaikan. Jika antum ingin meluruskan apa yang Al-Fakir sampaikan, ingin berkritik, ingin memberikan saran, masukan, ataupun ingin bertanya, antum bisa hubungi Al-Fakir lewat media sosial Al-Fakir, baik di YouTube, Instagram, ataupun Facebook, ataupun di WhatsApp. Insyaallah Al-Fakir akan respon secepatnya, dan Al-Fakir menerima dengan hati yang terbuka, tangan terbuka, semua kritikan, masukan daripada antum semua. Hadinallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.